Ternyata dalam 5 bulan mendukung Pak Anies, Nasdem terus dirundung masalah bertubi-tubi. Mungkin ini tidak dipikirkan oleh Pak Surya Paloh. Sebenarnya tanda-tanda bahwa masalah dengan pencalonan Pak Anies sudah terlihat dari awal. Saat ini sesungguhnya jadi beban bukan soal banyaknya kader mundur. Koalisi perubahan batal terbentuk. Tidak jadi mengusung Pak Anies sebagai bakal capres, bukan itu. Melainkan target menaikkan perolehan suara tinggal menjadi mimpi. Jika pada pemilu 2014 kursi Nasdem di DPR hanya 36, pemilu terakhir bisa mendapat 59 kursi atau naik 9%. Ini prestasi yang luar biasa karena mampu mengalahkan beberapa partai besar. Seperti PKB dengan 58 kursi, Demokrat 54 kursi, dan lainnya. Apa yang seharusnya dilakukan Pak Surya Paloh untuk menghadapi beruntunnya masalah Nasdem ini? Sedulur kental, sedulur Widya, kita bertemu kembali dalam Ini Dia, Info Terkini Widya. Sejumlah kader Partai Nasdem memutuskan untuk keluar dari keanggotaan setelah partai itu resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilihan presiden 2024. Nasdem mengklaim keputusan sejumlah kader tersebut tidak berdampak apapun bagi partai. Pilihan Nasdem sekarang ini cuma ada dua, membatalkan pencalonan Pak Anies sebagai bakal capres atau mundur dari koalisi perubahan. Jika pilihan itu tidak dilakukan, maka nasib Nasdem di pemilu 2024 akan menjadi partai gurem. Kunjungan Nasdem ke Sekber Gerindra dan PKB, serta kunjungan Pak Surya ke Golkar harus dimaknai bahwa Pak Surya bergerak cepat mengantisipasi pencopotan dua menterinya. Naga-naganya, Pak Surya bakal tidak meneruskan koalisi perubahan ini. Mundurnya 8 pengurus DPD Nasdem Surabaya, serta dicopotnya Pak Syahrul Yassin Limpo dari jabatan Menteri Pertanian dan Bu Siti Nurbaya dari Menteri LHK makin membebani target Nasdem, yang selama ini sebagai partai mendapat keuntungan luar biasa. Mendukung total Pak Jokowi dalam 2 kali pilpres, perolehan kursi legislatif tentunya naik. Kursi menteri yang diserahkan Nasdem juga bertambah. Itu jelas meringankan kerja ketua umum dalam pemilu. Keputusan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat harus benar-benar dievaluasi. Sebab dalam pandangan publik terlihat, dua partner ini malah sibuk berebut kursi bakal cawapres dibandingkan dengan mempersiapkan koalisi. Buktinya menunggu konsolidasi secara solid anggota koalisi perubahan, tidak ada progres positif. Bagaimana bisa kedua parpol itu butuh waktu 3 bulan hanya untuk menyetujui bahwa Pak Anies sebagai capres mereka. Sedangkan pada kandidat bakal capres sama sekali tidak ada yang bisa dibanggakan. Dia yang rajin keliling Indonesia, banyak berbicara tentang perubahan lewat rekam jejak. Sebuah narasi sesat yang membodohi publik. Rekam jejak seperti apa yang dihasilkan oleh Pak Anies selama 5 tahun di Jakarta? Penutupan sungai dengan jaring hitam? Atau pengecetan genteng warga? Berdirinya stadion JIS? Balap Formula E? Instalasi bambu getah-getih? Tunggu sepatu? Atau sumur resapan yang membahayakan warga? Pak Anies memang sangat lihai, inovatif jika menjual sebuah isu dengan dibungkus agama. Hingga air hujan yang turun ke bumi pun disebut dengan sunatullah. Itu membuktikan dia menjual sektarianisme atau mudahnya kita sebut
politik identitas. Dia sangat memahami, mengerti, dan tahu bahwa masyarakat Indonesia sedang menggilai pahala. Semua hal dikaitkan dengan ibadah. Memiliki ras Timur Tengah, apalagi kakeknya adalah seorang pahlawan nasional. Ada kesadaran utuh bahwa persepsi tersebut bisa dia tawarkan. Makanya, tidak pernah sekalipun ketika bertemu publik, dia berbicara kelebihan bayar, salah kelola, keliru menebang pohon di kawasan Monas, juga nasib Formula E yang kebingungan kelanjutannya. Karena tidak diizinkan dibiayai APBD. Dalam beberapa perbincangan dengan tokoh oposisi, juga dicitrakan anti-oligarki. Tapi, tidakkah rakyat melihat kemana-mana naik jet pribadi, menuju lokasi acara dengan mobil mewah, beristirahat di tempat-tempat khusus, dan terpisah dari rakyat? Kita sangat tahu penamaan koalisi dengan nama perubahan, asumsinya yang ada sekarang belum baik. Tapi mereka jika ditanya apa yang mau dirubah, bagaimana merubahnya, apa modal yang dibutuhkan untuk perubahan itu, silahkan tanyakan kepada mereka. Bisa dipastikan jawaban yang disampaikan Nasdem, PKS, dan Demokrat pasti semuanya berbeda-beda. Karena sampai saat ini tidak jelas apa yang mau dirubah. Mereka mencoba menutupi bahwa mereka sebenarnya yang dirubah Pak Jokowi, dan sekarang mereka ingin mengembalikan seperti saat dulu mereka berkuasa. Jujur saja, hingga detik ini sebenarnya koalisi perubahan sama sekali belum mencapai kesepakatan secara utuh. Coba buktikan kapan Pak Surya Paloh, Pak SBY maupun Pak Salim Segaf belum pernah bertemu sama sekali. Itu menandakan mereka sama sekali belum bersepakat soal apapun. Klaim bahwa Demokrat dan PKS sudah confirm dukungan pada Pak Anies Baswedan hanya untuk menenangkan kader-kader mereka, bukan pada kenyataan sebenarnya. Pak Surya harus kontemplasi pada visi Nasdem sendiri yang selalu mengusung isu restorasi Indonesia. Apa yang mau direstorasi jika yang diajak kerjasama adalah Demokrat dan PKS? Lalu calon yang ditawarkan Pak Anies Baswedan? Rakyat Indonesia sekarang bukan seperti situasi 2004 yang lalu, apalagi zaman Orde Baru. Sekarang masyarakat sudah makin cerdas, makin pandai, makin kritis. Buktinya terlihat jelas. Elektabilitas Pak Anies hingga saat ini tidak mengalami perubahan signifikan. Jika masih ingin masuk dalam lingkaran kekuasaan, segera ambil keputusan. Makin terlambat mengambil keputusan, maka Nasdem sendiri yang akan memperoleh kerugian. Toh, elit-elit parpolnya sampai sekarang tidak ada yang menonjol. Bahkan Victor Laiskodat yang dulu cukup positif ketika jadi wakil rakyat, begitu jadi gubernur NTT, kita tidak mendengar terobosan yang signifikan dari sana. Keputusan ada di tangan Anda, Pak Surya. Sekarang atau tidak sama sekali. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia berikutnya. Salam sedulur kental, sedulur Widya. Salam.